Al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Nah, para malaikat mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dalam hadis disebutkan wa khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqatil malaikatu min nur, dan para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi sehingga dikatakan bahwa para malaikat itu adalah ajsamun nuraniyatun. Ajsamun nuraniyatun. Mereka adalah jisim yang sebangsa nur, sebangsa cahaya, karena mereka memang diciptakan dari cahaya. Salatullah, salamullah, alal hadi, Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini kita akan membahas cabang iman yang ketiga. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ats-tsalitsu utawi kang kaping 3 iku al-imanu, iman bil malaikati kelawan pira-pira malaikat, lil ayati krana ayat, wal hadisi lan hadis, al-mazkuraini kang wis den sebut karone. Ayatnya wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Hadisnya hadis Jibril, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. Hadirin rahimakumullah, cabang keimanan yang ketiga, yang ini juga merupakan bagian dari prinsip dari akidah Islam, prinsip dari keimanan, dan ini tergolong sebagai a'zamu umuril iman, ajaran keimanan yang paling agung, yaitu iman kepada para malaikat. Yang pertama kemarin al-iman billah, kemudian yang kedua yaitu al-iman birusulillah, kemudian yang ketiga adalah al-iman bil malaikah, iman kepada para malaikat. Nah, para malaikat mereka adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala, mereka ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Dalam hadis disebutkan wa khuliqatil malaikatu min nur. Wa khuliqatil malaikatu min nur, dan para malaikat itu diciptakan dari cahaya. Jadi sehingga dikatakan bahwa para malaikat itu adalah ajsamun nuraniyatun. Ajsamun nuraniyatun. Mereka adalah jisim yang sebangsa nur, sebangsa cahaya, karena mereka memang diciptakan dari cahaya. Para malaikat ajsamun nuraniyah, sifat-sifatnya laisu dzukuran wa laisu inasan. Yang pertama, mereka itu bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Terkadang mereka berubah wujud menjadi seorang laki-laki, tetapi tidak dengan alat kelaki-lakian, karena memang para malaikat itu bukanlah laki-laki. La yatanakahun wa la yatanasalun. Para malaikat itu mereka tidak menikah, karena memang bukan laki-laki, bukan perempuan, sehingga mereka tidak saling menikah satu dengan yang lainnya. Wala yatanasalun, dan mereka tidak beranak pinak, tidak memiliki anak
tidak memiliki bapak, ibu, anak, dan seterusnya sebagaimana manusia. Karena memang mereka bukan laki-laki dan juga bukan perempuan. Kemudian sifat mereka la yanamun, mereka tidak tidur. Mereka tidak ada yang tidur siang, malam, nggak ada. Sifat daripada para malaikat itu seperti kita yang tidur, tidak. Nah, mereka la ya'kulun wa la yashrabun. Mereka juga tidak makan, mereka tidak minum. Jadi tidak tidur, tidak makan, tidak minum, itulah para malaikat. Berbeda dengan manusia, berbeda dengan jin yang apabila tidak makan atau tidak minum, maka itu bisa menyebabkan mereka binasa, bisa menyebabkan mereka mati. Tetapi para malaikat, mereka tidak makan dan juga tidak minum. Kemudian seluruh para malaikat, kulluhum itu ta'i'un. Semuanya la yaf'aluna ma yu'marun, la ya'sunallaha ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun. Seluruh para malaikat itu mereka tidak ada yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang durhaka terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan tidak ada, dan mereka senantiasa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat tidak ada yang berbuat dosa, dosa kecil atau dosa besar. Nggak ada satupun di antara mereka yang melakukan dosa atau maksiat sama sekali. Mereka terjaga dari melakukan dosa-dosa. Nggak ada di antara mereka yang menentang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperintahkan kepada mereka, maka mereka melakukannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sifat-sifat dari para malaikat. Karena itu jika ada kisah malaikat yang katanya bermaksiat, maka itu sudah jelas kisah itu adalah kisah yang makdzubah, kisah yang didustakan, yang tidak benar, yang tidak benar. Seperti yang banyak diceritakan di kalangan umat Islam adalah tentang kisah dua malaikat Harut dan Marut. Dikatakan dalam kisah yang bohong bahwasanya malaikat Harut dan Marut keduanya itu turun ke bumi, kemudian keduanya minum khamr, kemudian keduanya berzina dengan seorang perempuan namanya Zahrah, katanya dalam cerita itu. Kemudian juga membunuh. Ini adalah cerita yang dipastikan bohong. Kenapa? Enggak sesuai dengan sifat para malaikat. Harut dan Marut adalah memang keduanya adalah dua malaikat. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran. Malaikat Harut dan malaikat Marut. Tetapi keduanya tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagaimana disebutkan dalam kisah tersebut. Kisah tersebut adalah kisah Israiliyat, kisah yang berasal dari Bani Israel, al-Yahud wan Nasara, yang bertentangan dengan apa? Yang bertentangan dengan agama, bertentangan dengan akidah Islamiyah, bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran sudah menegaskan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Sudah sangat tegas bahwa para malaikat itu la ya'sunallaha, mereka tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah, ma amarahum, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan. Maka jika dikatakan ada malaikat yang bermaksiat, maka kisah seperti ini bertentangan dengan ayat Al-Quran. Dan kisah Israiliyah yang bertentangan dengan Al-Quran ataupun hadis, maka jelas kisah tersebut harus ditolak.
cerita tersebut, kisah tersebut dipastikan kisah yang bohong. Jadi yang benar bahwa malaikat Harut dan Marut itu turun ke bumi itu pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam atau setelahnya, itu adalah untuk menjelaskan kepada umat manusia perbedaan antara mukjizat dan sihir. Jadi mereka turun untuk menjalankan perintah Allah, yaitu menjelaskan perbedaan antara mukjizat dan sihir. Itu tugas malaikat Harut dan Marut. Dan bukan bahwa mereka turun ke bumi kemudian melakukan maksiat seperti yang disebutkan dalam cerita bohong yang tadi telah kita sampaikan. Karena itu kita harus mewaspadai terhadap kisah-kisah makdzubah yang berasal dari kisah Israiliyah. Jadi ada kisah Israiliyah seputar para nabi, seputar para malaikat, yang ini bertentangan dengan akidah Islam. Ada kisah misalnya tentang Nabi Ayub, ada kisah tentang Nabi Dawud. Yang ini adalah kisah-kisah yang makdzubah, yang didustakan, yang bertentangan. Dikatakan bahwa Nabi Ayub itu sakit sampai sangat parah, membusuk seluruh badannya, penuh dengan belatung dan ulat, sehingga dibuang Nabi Ayub dari masyarakat, dijauhi oleh masyarakat, bahkan dibuang. Ini adalah sesuatu yang tidak benar. Bagaimana seorang nabi sampai kemudian memiliki penyakit yang parah sampai dibuang dari masyarakat. Padahal tujuan para nabi adalah mendekat kepada masyarakat untuk berdakwah, untuk mendakwahkan ajaran Islam. Penyakit yang mungkin dialami oleh seorang nabi adalah penyakit yang ringan, seperti yang disebutkan di dalam kitab Aqidatul Awam. Di sana disebutkan ka khafifil maradi, seperti penyakit yang ringan, bukan penyakit yang berat, apalagi yang menyebabkan orang lain itu lari dari dakwah seorang nabi tersebut. Nabi Ayub alaihissalam memang sakit. Memang sakit, dan sakit beliau itu cukup lama. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kana bala'u Ayub 18 aman." Bahwa sakitnya Nabi Ayub alaihissalam itu selama 18 tahun. Tidak seperti penyakitnya, tidak digambarkan seperti yang tadi disebutkan, tetapi sakitnya sangat lama. Selama 18 tahun beliau tetap bersabar, sehingga kemudian Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakit beliau. Kemudian tentang Nabi Dawud alaihissalam, ini juga sumbernya adalah sumber Israiliyah, yang dikatakan bahwa Nabi Dawud itu katanya di sana merebut istri dari panglima perangnya. Dia berusaha mencari akal untuk membunuh panglima perangnya dengan cara menyuruhnya untuk pergi berperang di peperangan yang tidak mungkin menang, agar terbunuh sehingga istrinya bisa dinikahi oleh Nabi Dawud. Ini juga kisah yang berbohong, ini bohong, makdzub kepada Nabi Dawud alaihissalam, yang harus kita waspadai. Karena hal yang seperti itu adalah tidak mungkin dilakukan oleh seorang nabi. Dan masih banyak kisah-kisah yang lainnya yang harus kita waspadai. Yang terpenting adalah bahwa kita semuanya ini sudah mengetahui sifat-sifat dari para malaikat dan sifat-sifat para nabi. Harus kita jadikan sebagai kaidah, harus kita jadikan sebagai pedoman bagi kita, bahwa jika kita menemukan kisah-kisah atau cerita-cerita seputar nabi dan seputar para malaikat yang bertentangan dengan sifat-sifat para malaikat, maka dipastikan cerita itu adalah cerita yang bohong. Sifat para nabi sudah kita jelaskan kemarin.
Di antaranya bahwa mereka itu semuanya ma'sumun. Mereka semuanya maksum dari kufur. Mereka nggak pernah kufur sebelum atau setelah menjadi nabi. Mereka semuanya ma'sumun minal kabair. Mereka semuanya dijaga dari melakukan dosa besar. Maka nggak ada ceritanya seorang nabi yang pernah berbuat dosa besar. Jika ada kisah mengatakan ada nabi yang melakukan dosa besar, jelas itu cerita bohong. Mereka terjaga dari dosa kecil yang mengandung unsur kehinaan jiwa pelakunya. Ini mereka maksum dari 3 hal ini. Jika ada kisah yang bertentangan dengan itu, maka kisah itu harus ditolak. Demikian juga yang berhubungan dengan para malaikat. Para malaikat ini mereka memiliki sifat-sifat yang tadi sebagiannya sudah kita sebutkan. Mereka bukan laki-laki, mereka bukan perempuan, mereka tidak menikah, mereka tidak beranak pinak dan sebagainya. Mereka la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jika kemudian ada kisah tentang para malaikat yang bertentangan dengan itu, misalnya ada malaikat yang dikatakan makan-makan ke warung misalnya, maka ini apa? Seandainya ada, maka ini jelas bohong ini. Masa para malaikat makan-makan? Para malaikat la yakulun wa la yashrabun. Jika ada dikatakan malaikat itu perempuan, maka jelas itu bohong. Karena orang-orang Yahudi mereka mengatakan bahwa para malaikat itu adalah anak-anak perempuannya Allah. Jadi para malaikat itu perempuan dan mereka adalah anak-anaknya Allah, putri-putrinya Allah. Ini menurut orang-orang Yahudi. Sehingga di dalam Al-Quran disebutkan, innalladzina la yu'minuna bil akhirah la yasummuna al malaikata tasmiyatal unsa. La yusammuna al malaikata tasmiyatal unsa. Innalladzina la yu'minuna bil akhirah la yusammunal malaikata tasmiyatal unsa. Sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman dengan akhirat, mereka benar-benar menamakan para malaikat dengan perempuan. Kalau ada kisah misalnya itu berasal dari Yahudi, maka jelas kisah itu adalah kisah yang bohong. Dan seterusnya. Jadi jika ada kisah-kisah seputar malaikat yang bertentangan dengan sifat-sifat para malaikat, maka kisah-kisah tersebut adalah kisah yang bohong. Yang sering muncul di masyarakat adalah kisah tentang Harut dan Marut yang makdzubah sebagaimana yang telah kita sebutkan tadi. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan dari sifat-sifat dari para malaikat ini. Di antara sifat dari para malaikat bahwa para malaikat itu mereka memiliki dari sisi fisiknya itu mereka memiliki sayap. Mereka memiliki sayap. Disebutkan di dalam Al-Quran, alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi dikatakan bahwa para malaikat itu memiliki uli ajnihah, memiliki sayap. Ada yang memiliki 2 sayap, 3 sayap, 4 sayap, dan ada yang memiliki lebih dari itu. Yazidu fil khalqi ma yasha. Seperti malaikat Jibril alaihissalam yang sayapnya sampai 600 sayap. Satu sayapnya jika dibentangkan, maka ufuk timur dan barat itu tertutup. Ini malaikat Jibril alaihissalam yang menunjukkan bahwa fisik dari malaikat Jibril alaihissalam ini sangat besar sekali. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat
wujud asli dari malaikat Jibril untuk pertama kalinya di daerah Ajiyat di Makkah, Rasulullah itu sempat pingsan karena ta'jub, kagum dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berupa Jibril dengan wujud aslinya. Kemudian yang kedua kalinya beliau melihat wujud asli malaikat Jibril, tidak pingsan beliau ketika beliau dimi'rajkan di Sidratil Muntaha, di dekat Sidratil Muntaha di atas langit yang ketujuh. Rasulullah melihat lagi malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, tetapi beliau tidak pingsan karena beliau sudah melihatnya sebelumnya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, ada malaikat yang lebih besar dari malaikat Jibril alaihi salam. Ada malaikat hamalatul arsy. Hamalatul arsy, malaikat yang membawa arsy. Sekarang di dunia ini malaikat yang membawa arsy itu ada 4. Nanti di akhirat pada hari kiamat yang membawa arsy itu ditambah menjadi 8 malaikat. Disifati tentang besarnya bahwa di antara telinganya bagian bawah di sini sampai ke pundaknya ini memerlukan waktu untuk ditempuh itu berapa? 500 tahun perjalanan dengan perjalanan burung terbang yang cepat. Itu segitu. Artinya apa? Sangat besar sekali. Tidak terbayangkan oleh kita betapa besarnya malaikat hamalatul arsy. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi para malaikat itu seperti itu wujudnya. Mereka memiliki apa? Sayap. Sayapnya berbeda-beda satu malaikat dengan malaikat yang lainnya. Kemudian sifat malaikat yang lainnya bahwa para malaikat ini adalah makhluk Allah yang jumlahnya paling banyak. Yang jumlahnya paling banyak. Lebih banyak dari jumlah manusia. Lebih banyak dari jumlah jin. Manusia dan jin lebih banyak dari manusia. Tetapi para malaikat jauh lebih banyak. Bahkan jumlah para malaikat lebih banyak dari batu dan kerikil yang ada di bumi ini. Jumlah para malaikat itu lebih banyak dari dedaunan, dari pepohonan yang ada di bumi ini. Jumlah para malaikat lebih banyak dari tetesan hujan. Para malaikat adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya paling banyak dan hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Enggak ada yang tahu berapa jumlah para malaikat kecuali hanya Allah. Seperti yang disebutkan di dalam hadis, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu, dan tidak mengetahui jumlah bilangan tentara Tuhanmu, yaitu para malaikat yang dimaksud, illa huwa, kecuali hanya Dia, Allah Subhanahu wa ta'ala. Di atas langit penuh dengan para malaikat. Disebutkan dalam hadis, ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun. Di langit yang 7 tidak ada tempat 4 jari pun kecuali di situ ada para malaikat yang mereka sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi langit yang 7, yang satu langit saja kita tidak mengetahui ujungnya. Artinya langit itu sangat besar dibandingkan dengan bumi. Yang jumlahnya 7, itu semuanya penuh dengan para malaikat di atasnya. Penuh dengan para malaikat. Di atas langit ke-7 ada Al-Baitul Ma'mur. Al-Baitul Ma'mur itu seperti Ka'bah di bumi. Para malaikat setiap hari masuk ke Al-Baitul Ma'mur.
Berapa jumlah malaikat yang setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur? Jumlahnya ada 70.000 malaikat. Setiap hari, 70.000 malaikat. Mereka yang sudah masuk pada hari ini, kemudian keluar, tidak akan pernah masuk lagi ke Baitul Ma'mur. Artinya, satu malaikat hanya satu kali masuk ke Al-Baitul Ma'mur. Dan setiap hari ada 70.000 malaikat yang lain yang masuk. Keluar, besok masuk lagi 70.000 malaikat yang lainnya. Keluar, besok masuk lagi 70.000 malaikat yang lainnya. Keluar, kemudian masuk lagi 70.000 malaikat yang lainnya sampai hari kiamat. Berapa jumlahnya? Tidak ada yang mengetahuinya kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka jumlahnya sangat banyak. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa. Hanya Allah yang mengetahui jumlah dari para malaikat ini. Haulal arsy, di sekitar arsy juga banyak sekali para malaikat yang tawaf, yang mengelilingi arsy. Nah, jumlahnya juga hanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang mengetahui. Pada Lailatul Qadar, pada malam Qadar, Lailatul Qadar di bulan Ramadan, para malaikat turun ke bumi. Nah, tentu tidak seluruhnya, tetapi bumi ini penuh dengan para malaikat. Para malaikat turun ke bumi ini. Dan jumlah para malaikat yang turun ke bumi ini lebih banyak dari kerikil yang ada di bumi ini. Penuh dengan para malaikat yang turun ke bumi. Sehingga di antara tanda seseorang itu mendapatkan Lailatul Qadar, di antaranya dia melihat para malaikat. Di antaranya lagi mendengar suara tasbih, gemuruh tasbih dari para malaikat yang memenuhi bumi ini pada malam itu. Itu salah satu dari tanda bahwa seseorang itu memperoleh Lailatul Qadar. Dan setiap kita itu menginginkan di bulan Ramadan untuk mendapatkan Lailatul Qadar karena dia khairun min alfi syahr. Apabila kita beribadah pada malam hari itu, maka pahalanya itu lebih baik dari 1000 bulan. Melakukan ibadah 1000 bulan yang tidak pada Lailatul Qadar. Karena itu setiap orang menginginkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar ini. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para malaikat itu makhluk yang jumlahnya itu paling banyak. Kemudian para malaikat ini tempat tinggalnya di langit. Nah, mereka adalah ahlus sama. Para malaikat itu adalah ahlus sama. Mereka adalah penduduk langit. Kalau manusia itu penduduk bumi, jin itu penduduk bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala bukan penduduk langit, bukan penduduk bumi, bukan penduduk arsy, bukan penduduk sama sekali dari makhluknya, karena Allah tidak serupa dengan makhluk. Tidak boleh dikatakan Allah di langit, penduduk langit, karena akan serupa dengan para malaikat. Tidak boleh dikatakan bahwa Allah itu ada di bumi, karena akan serupa dengan akan serupa dengan manusia, akan serupa dengan jin. Sementara dalam akidah kita, Allah itu tidak serupa dengan makhluk. Maka akidah ahli sunnah wal jamaah itu menegaskan bahwa Allahu mawjudun bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Karena langit itu penuh dengan para malaikat, seperti yang tadi sudah kita sebutkan hadisnya. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma fis samawati sab'i mawdi'u arba'i asabi' illa wa fihi malakun qa'imun aw raqi'un aw sajidun." Nah, di langit yang 7 nggak ada tempat 4 jari pun kecuali di situ ada para malaikat. Yang ketika Rasulullah melihatnya itu ada yang berdiri maksudnya waktu mereka sholat. Ketika Rasulullah melihatnya, ada yang masih berdiri, ada yang sedang rukuk, ada yang sedang sujud. Bukan artinya bahwa ada malaikat yang sujud terus sampai kiamat.
atau ruku terus sampai kiamat, atau berdiri terus sampai kiamat. Nah, tidak begitu maksudnya, tetapi mereka, para malaikat itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah melihatnya di malam Mi'raj, di atas langit yang 7, Rasulullah melihat mereka sedang sholat di atas sana. Dan penuh, langit yang 7 itu penuh dengan para malaikat, yang ini sekaligus menunjukkan bahwa al-malaikatu ahlus sama. Para malaikat itu adalah penduduk langit. Nah, sehingga nggak boleh dikatakan Allah itu ada di langit. Karena orang yang mengatakan Allah bertempat tinggal di langit berarti telah menyerupakan Allah dengan para malaikat, yang jelas-jelas mereka itu adalah ahlus sama berdasarkan hadis yang tadi kita telah baca. Kita harus waspada terhadap akidah Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab dan Ibnu Taimiyah, yang mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas langit. Terkadang mereka mengatakan bertempat tinggal di atas langit dan juga di atas arasy. Padahal langit dan arasy adalah makhluk yang berbeda. Dan langit sangat kecil jika dibandingkan dengan arasy. Sangat kecil dibandingkan dengan arasy. Ironisnya lagi, di antara mereka mengatakan bahwa Allah itu bertempat tinggal di atas arasy, bersemayam di atas arasy. Kemudian setiap malam itu turun ke langit bumi, langit dunia ini, langit yang berada di atas kita, langit pertama. Kata orang Wahabi, setiap hari Allah turun dari atas arasy, turun ke bumi, ke langit dunia. Nah, kata mereka, ini konsekuensinya apa? Konsekuensinya banyak sekali. Yang pertama, mereka mensifati Allah dengan sifat makhluk berupa naik dan turun. Naik dan turun secara fisik adalah sifat makhluk. Kemudian yang kedua, mereka berarti dengan itu seakan-akan mengatakan bahwa Allah itu asalnya ukurannya besar, kemudian mengecil-mengecil. Kenapa? Karena langit itu hanya setitik dari arasy, bahkan nggak ada. Di sana ada makhluk yang sudah kita jelaskan, namanya Al-Kursi. Al-Kursi itu dibandingkan dengan arasy seperti apa? Seperti cincin di padang pasir yang luas. Langit dibandingkan dengan Al-Kursi itu seperti cincin di padang pasir yang luas. Bagaimana jika langit dibandingkan dengan Al-Arasy? Satu titik saja lebih kecil lagi. Karena apa? Karena Al-Kursi dibandingkan Al-Arasy saja seperti cincin. Langit dibandingkan Al-Kursi seperti cincin di padang pasir. Bagaimana jika yang dibandingkan itu langit dengan Arasy? Sangat kecil. Nah, lalu mereka mengatakan Allah setiap malam itu di atas arasy itu turun ke langit dunia. Seakan-akan Allah besar, kemudian mengecil, nanti naik, membesar lagi. Nah, ini adalah keyakinan yang rusak dari kelompok Wahabi. Itu konsekuensinya akan sangat fatal dan akan sangat rusak. Kemudian apalagi malam di dunia ini berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Sekarang ada yang masih malam. Sekarang masih ada yang masih sepertiga malam terakhir, masih menjelang subuh. Masih ada. Sekarang yang baru sholat subuh. Kemudian ada di daerah lain yang sekarang sudah siang dan seterusnya. Berbeda-beda. Sepertiga malam setiap daerah itu berbeda-beda. Konsekuensi dari ucapan orang Wahabi bahwa Allah itu turun secara fisik pada sepertiga malam terakhir adalah bahwa seakan-akan mereka mengatakan nggak ada pekerjaan lain bagi Allah kecuali naik dan turun. Di sini tadi sudah naik, ternyata di sana sepertiga, turun lagi. Nanti naik, ternyata di sana sepertiga lagi, turun lagi. Naik, turun, begitu terus. Itu menurut Wahabi secara tidak langsung.
Nah, maka sangat fatal ya, sangat fatal akidah Wahabi yang menserupakan Allah dengan makhluknya, mengatakan Allah bertempat tinggal di atas arasy atau mengatakan Allah bertempat tinggal di atas langit. Ini adalah akidah yang sangat rusak, bertentangan dengan akidah ahli sunnah wal jamaah, bahwa langit itu tempat tinggalnya para malaikat. Dan para malaikat seperti yang tadi telah kita sebutkan tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di atas langit. Sehingga dikatakan bahwa langit ini adalah tempat yang suci. Langit ini adalah tempat yang nggak pernah sekalipun dilakukan maksiat di sana. Beda dengan bumi ini. Bumi ini banyak sekali orang berbuat maksiat dan kekufuran di atasnya. Kotor dengan kemaksiatan dan kekufuran. Tetapi di atas langit suci, bersih, nggak ada pernah satu makhluk yang pernah berbuat maksiat kecil ataupun besar di atas langit. Sehingga langit ini dikatakan sebagai apa? Kiblatnya doa. Allah menjadikan langit sebagai kiblatud doa. Tidak menunjukkan bahwa Allah itu tinggal di atas langit, tidak. Tetapi kita menengadahkan tangan kita ke arah langit, ini karena langit dijadikan oleh Allah sebagai kiblat dalam berdoa. Kiblat artinya tempat kita menghadapkan telapak tangan kita di saat kita berdoa. Kiblatud doa. Kenapa dijadikan oleh Allah langit ini sebagai kiblat doa? Karena langit ini tempat yang suci, tidak pernah dilakukan maksiat di sana. Nah, sehingga dijadikan sebagai kiblatnya seseorang dalam berdoa. Dan langit ini tempat tinggalnya para malaikat. Para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan rahmat Allah, untuk menurunkan barakah Allah, itu dari langit. Para malaikat turun dari langit karena tempat tinggalnya ada di langit. Mereka diperintahkan oleh Allah menurunkan hujan, diperintahkan oleh Allah untuk membagikan rizki. Dari mana turunnya? Dari langit. Siapa? Para malaikat turun dari langit untuk menjalankan perintah Allah, yaitu berupa memberikan rahmat terhadap makhluknya. Sehingga dikatakan langit adalah mahbitur rahmat wal barakat. Langit adalah tempat turunnya rahmat Allah dan tempat turunnya barakah Allah. Bukan Allah di langit, enggak. Tetapi para malaikat yang ditugaskan untuk menyampaikan barakah dan rahmah Allah itu turun dari langit ke bumi. Nah, karena itulah maka ketika kita berdoa, maka kita tengadahkan tangan kita ke arah langit. Nah, karena langit apa? Kiblat dalam berdoa. Tempat yang suci, tempat turunnya para malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan rahmat dan barakah Allah Subhanahu wa taala. Mahbitur rahmat wal barakat. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para malaikat ini mereka adalah muwakkalun. Para malaikat ini mereka itu diberikan tugas-tugas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur sebagian alam semesta. Diberikan tugas-tugas oleh Allah untuk mengatur sebagian alam semesta. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا. Fal-mudabbirat, yaitu malaikat-malaikat yang mengatur sebagian urusan yang ada di bumi ini. Tetapi tadbir dari para malaikat itu adalah tadbirun juz'iyyun. Karena at-tadbir, al-mudabbir tadbiran kulliyan, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengatur alam semesta ini secara keseluruhan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala.
pengaturan sebagian alam itu yang dilakukan oleh para malaikat, itu pun Allah yang menciptakannya. Malaikat Allah yang menciptakannya, perbuatan malaikat mengatur sebagian alam, itu juga Allah yang menciptakannya. Maka pada hakikatnya, pencipta dan pengatur alam semesta ini secara hakiki, secara keseluruhan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi para malaikat diberikan tugas oleh Allah untuk memuliakan malaikat ini. Bukan Allah butuh kepada para malaikat, enggak. Allah Subhanahu wa ta'ala la yahtaju li ghairihi. Allah tidak butuh kepada selainnya. Allah yang menciptakan malaikat enggak butuh kepada para malaikat. Allah tidak membutuhkan kepada selainnya. Allah ghani. Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak butuh terhadap alam semesta ini. Allahus Samad. Allah itu As-Samad. Allah itu makhluk membutuhkan kepadanya, sedangkan Allah tidak membutuhkan kepada makhluk. Nah, ini sedangkan para malaikat ini diberikan tugas-tugas oleh Allah, bukan karena Allah membutuhkan mereka, karena mereka pun Allah yang menciptakannya. Ketika mereka melakukan perbuatan-perbuatan mengatur alam semesta, Allah juga yang menciptakan perbuatan itu. Allah pencipta segala sesuatu. Tetapi mereka itu diberi tugas-tugas tertentu oleh Allah dalam rangka untuk memuliakan mereka. Dengan mereka itu dimuliakan, dengan mereka itu diberi tugas-tugas itu, sehingga para malaikat itu menjadi makhluk Allah yang mulia. Sehingga dikatakan apa? Al-malaikatu ibadun mukramun. Para malaikat itu adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Ibadun mukramun. Semua para malaikat muslimun. Semua para malaikat itu beragama Islam. Semua para malaikat itu auliyaullah. Semuanya adalah wali-walinya Allah. Itu para malaikat. Karena nggak pernah ada malaikat yang bermaksiat seperti yang tadi kita sebutkan. Sebaliknya mereka senantiasa menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan diberikan tugas-tugas tertentu, maka para malaikat, sebagian para malaikat itu lebih mulia dari malaikat yang lain. Nah, malaikat Jibril lebih mulia dari malaikat yang lain karena beliau diberikan tugas-tugas yang mulia. Ada sebagian malaikat yang ditugaskan menyampaikan wahyu seperti yang disebut dengan Aminul Wahyi, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Ada malaikat yang ditugaskan untuk mencabut ruh, yaitu Azrail. Ruhnya manusia, ruhnya binatang, ruhnya para malaikat, karena para malaikat punya ruh. Binatang juga punya ruh, manusia punya ruh. Ketika mereka mati, maka dicabut ruhnya oleh malaikat Azrail. Beliau Azrail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencabut ruh. Ada para malaikat yang ditugaskan menjaga neraka, malaikat Malik. Ada yang ditugaskan untuk menjaga surga seperti malaikat Ridwan. Ada malaikat yang ditugaskan untuk membagi rizki seperti malaikat Mikail. Ada para malaikat yang ditugaskan untuk menurunkan hujan. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menghembuskan angin. Ada yang ditugaskan oleh Allah untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ada yang ditugaskan oleh Allah, para malaikat penjaga gunung, penjaga lautan, dan sebagainya. Mereka adalah para malaikat. Semuanya mendapatkan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada malaikat Israfil yang ditugaskan untuk meniup sangkakala pada hari kiamat. Ketika malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya, pertama maka akan mati semua yang ada di muka bumi ini.
Kemudian setelah sekian tahun lamanya, kemudian Israfil diperintahkan untuk meniupkan sangkakalanya yang kedua, sehingga orang-orang yang mati itu hidup kembali dan dibangkitkan dari dalam kuburnya. Jadi para malaikat itu juga akan mati nanti. Para malaikat juga akan mati, tetapi matinya di akhir-akhir, akhir-akhir. Fi nihayatid dunya, di akhir akhir penghabisan dari dunia ini baru para malaikat itu mati. Berbeda dengan manusia dan jin. Kalau manusia dan jin silih berganti, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, mati, lahir, begitu seterusnya sampai nanti pada hari kiamat. Sementara para malaikat, mereka nggak mati kecuali dunia ini sudah berakhir. Ketika dunia ini sudah kiamat, sudah berakhir, malaikat Israfil meniup sangkakalanya, maka para malaikat juga akan mati. Semua para malaikat yang ada di atas arsy, yang ada di sekitar arsy, di Baitul Ma'mur, di atas langit, yang turun ke bumi, semua para malaikat itu akan mati. Dicabut rohnya oleh malaikat Azrail, dan Azrail ini yang terakhir matinya, karena dia yang mencabut nyawa, nyawa termasuk sesama para malaikat juga Azrail. Dia yang bertugas untuk itu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang bertugas untuk menyampaikan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu ala Muhammad, misalnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka ada malaikat yang secara khusus Allah tugaskan untuk menyampaikan salawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika setiap kali kita bersolawat, malaikat pergi ke sana, ke Madinah, menyampaikan, si fulan bersolawat dan salam kepadamu. Baca solawat lagi, maka ada malaikat yang khusus Allah perintahkan untuk menyampaikan salam itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga semakin sering kita bersolawat kepada Rasulullah, maka nama kita semakin sering disebut di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semakin besar peluang kita nanti di akhirat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu perbanyaklah kita untuk membaca sholawat. Nah. Kemudian ada malaikat lagi yang tugasnya itu adalah menghibur orang-orang mukmin. Rotail. Jadi ada seorang mukmin yang sedang bersedih, maka ada malaikat khusus yang Allah tugaskan untuk menghiburnya, sehingga yang asalnya bersedih kemudian menjadi tidak bersedih lagi. Dan seterusnya. Artinya para malaikat mereka memiliki tugas-tugas tertentu yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi tidak menunjukkan bahwa Allah membutuhkan kepada mereka. Karena apa yang mereka lakukan, para malaikat, dan apa yang mereka lakukan, itu Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Maka pada hakikatnya, Al-Mudabbir huwallahu ta'ala. Al-Mudabbir al-Haqiqi al-Kulli huwallahu ta'ala. Pengatur alam semesta ini secara menyeluruh, dan yang hakiki, yang sebenar-benarnya pengatur alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka waspadalah terhadap Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah itu dalam salah satu kitabnya yang judulnya Majmu'ul Fatawa. Ibnu Taimiyah di sana, kalau nggak salah pada jilid yang kelima, Ibnu Taimiyah mengatakan al-malaikatu a'wanullah. Para malaikat itu, kata Ibnu Taimiyah, adalah para pembantu Allah. Seakan-akan kalimat ini seakan-akan menunjukkan bahwa Allah itu butuh bantuan.
Allah itu butuh bantuan dalam mengatur alam semesta ini. Sehingga Allah membutuhkan penolong, butuh pembantu. Dan para pembantu yang membantu Allah dalam mengatur alam semesta ini adalah para malaikat. Maka perkataan ini adalah perkataan yang nggak boleh diucapkan. Tidak boleh diucapkan perkataan yang seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menugaskan para malaikat untuk melakukan pengaturan terhadap sebagian alam semesta, itu tidak menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala butuh kepada selainnya, butuh kepada para malaikat. Tidak. Karena Allah itu maha kaya, tidak membutuhkan kepada makhluknya. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, yaitu tentang iman kepada para malaikat. Dalilnya sangat banyak dalam Al-Quran, seperti yang kita sebutkan kemarin, yaitu dalam surat Al-Baqarah, wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Kalau hadis yang tadi telah kita sebutkan, yaitu hadis Jibril yang menyebutkan ketika Rasulullah ditanya mal iman, beliau mengatakan al imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.